Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya untuk kawan-kawan semuanya. Salam sejahtera selalu tentunya buat kita nih ya. Semoga di kesempatan yang baik ini kita dan tulang-tulang kita ini senantiasa diberi kesehatan dan juga kelancaran. Nah, untuk kesempatan kali ini ya kawan-kawan semuanya, sambil santai dan kita ngobrol bareng saja ya. Kaitannya dengan pertanyaan dari salah satu rekan kita yang beliau ini menanyakan mengenai langkah awal yang baik di dalam memulai usaha beternak endok, terkhusus ternak endok dengan sistem pembibitan. Nah, nanti ya akan coba kita jawab bersama, tentunya juga sesuai dengan apa yang pernah kami alami. Nah, untuk masalah langkah awal ini ya, yang perlu diketahui bahwasanya di video yang lalu pun sudah pernah kita sampaikan, di dalam usaha beternak endok itu sesuatu yang harus kita hindari adalah masalah ambisius populasi. Nah, ini ya beda cerita kalau kita memulai dengan usaha beternak endok sistem pembibitan. Di waktu itu ya kawan-kawan semuanya, kami memulai usaha beternak endok ini hanya bermodalkan 12 ekor indukan, ditambah dengan 2 ekor pejantan ya waktu itu. Dan seiring waktu ketika untuk indukan-indukan ini sudah produksi ya, kita menyisihkan sebagian, kita sisihkan untuk dijadikan sebagai bahan siapan, dan sebagian lagi kita jual untuk biaya perputaran pakannya. Nah, kenapa ya kita awalnya ini memulai dengan membeli indukan? Bahwasanya apabila kita memulai usaha ternak endok pembibitan ini langsung dari membeli indukan ya, kita berharap di dalam kurun waktu yang tidak begitu lama untuk indukan-indukan ini bisa melakukan proses produksi DOE. Nah, dari produksi DOE ini ya merupakan suatu penghasilan bagi kita yang tadi sudah saya sampaikan, sebagian besar ya kita gunakan untuk biaya pembelian pakan, dan sebagian kecilnya kita sisihkan untuk kita jadikan sebagai bahan siapan. Proses ini ya berjalan kurang lebih beberapa tahun ke depan ya. Memang sengaja kita bermodalkan modal dengkul ya waktu itu, atau kita bermodalkan cuma beberapa ekor indukan, dikarenakan memang kita mempunyai prinsip bahwasanya di dalam beternak endok itu kita mencoba membudidayakan atau memberdayakan ya indukan-indukan yang ada ini tanpa kita mengeluarkan modal lain yang datang dari luar usaha endok. Makanya memang prosesnya agak lama ya. Nah, di dalam proses yang lama ini tentunya juga sambil lalu kita belajar ya bagaimana caranya agar untuk usaha endok ini ke depan bisa berkembang dan tentunya juga bisa menghasilkan. Kita pun belajar mengenai masalah antisipasi penyakit ya, dan juga masalah perawatan-perawatan harian lainnya, yang di situ tujuannya agar untuk kedepannya juga ya usaha kita ini tidak terhalang atau terganggu dengan masalah penyakit. Dan untuk masalah penyakit ini ya, untuk rekan-rekan semuanya yang perlu diketahui bahwasanya untuk endok itu memang sangat rentan sekali terhadap yang namanya virus mata biru. Nah, apabila untuk endok kita ini ya sudah terindikasi atau sudah terserang yang namanya virus mata biru ini, kalau menurut saya ini ya, itu untuk penanganannya atau pengobatannya sangat sulit sekali. Bahkan bisa dikatakan ya 99% itu pasti akan mengalami yang namanya kematian. Nah, hal ini ya yang perlu kita cari solusinya dengan melakukan antisipasi terhadap masalah virus tersebut. Kalau kita senantiasa menggunakan vaksinasi suntik ya, yang kita berikan per 6 bulan sekali. Di samping itu juga untuk masalah perawatan hariannya, kita pun juga menggunakan yang namanya jamu probiotik. Jamu probiotik ini adalah jamu ya yang bahan-bahannya itu terbikin dari bahan herbal, yang mana di situ mempunyai manfaat untuk masalah menyetabilkan imunitas dari tubuh endok-endok kita. Selain itu juga ya, fungsi dari probiotik ini bisa juga untuk membantu proses pencernakan makanan ya, sehingga untuk makanan yang dimakan oleh endok-endok kita ini untuk nutrisinya betul-betul bisa terserap masuk ke tubuh endok kita. Nah, itu ya sebagian kecil dari fungsi probiotik ini, dan juga mengenai masalah fungsi vaksinasi pada endok-endok kita tersebut. Nah, selain itu juga ya untuk rekan-rekan semuanya, sesuatu ya yang harus kita pelajari juga manakala kita mau beternak endok ya. Selain memang tujuan awal kita mencari penghasilan,
kita pun harus bisa memanage atau memanajemen masalah pola makan. Kita tahu juga bahwasanya untuk endok ini kategori makannya sangat laku sekali ya, sehingga kalau kita tidak bisa memanajemen ini mengenai masalah langsung pakan yang kita berikan, secara otomatis untuk biaya yang kita keluarkan pun akan menjadi lebih boros. Dan ini ya sekalian juga saya sampaikan untuk rekan-rekan semuanya yang berkeinginan untuk membuat indukan ya dari proses pembesaran sendiri, silakan untuk usianya itu kita tidak boleh bersamaan. Maksudnya harus ada tenggang waktu ya rekan-rekan semuanya, minimal 3 bulan apabila kita ingin membuat indukan itu sendiri. Nah, hal ini tujuannya agar nanti ke depan apabila terjadi proses mabung ya atau bodol bulu itu, untuk indukan-indukan tersebut tidak bersamaan. Nah, kalau nanti itu bersamaan ya, kita tahu juga bahwasanya untuk proses mabung ini proses wajib ya rekan-rekan, dan apabila terjadi pada banyak indukan kita ya, tentunya juga hal ini akan mengalami kerugian pada usaha ternak kita ini. Nah, makanya solusinya silakan kita membuat ya calon siapan, terutama untuk indukan ini, untuk usianya harus kita bedakan. Sehingga kedepannya pun seandainya terjadi proses mabung tadi ya, tidak bersamaan, sehingga ada sebagian yang bodol dan ada juga sebagian yang masih produktif. Nah, kembali ya untuk rekan-rekan semuanya ke pembahasan awal ini, kenapa kita harus memilih beternak endok ini dimulai dari indukan dulu ya. Yang jelas tujuan dari usaha kita ini adalah agar untuk usaha kita ini ke depan bisa segera menghasilkan. Ini kenapa ya? Dikarenakan kalau kita memulai usaha ternak endok ini dimulai dari DOE ya, yang nanti ke depan berproses akan kita jadikan sebagai bahan siapan, tentunya juga mengeluarkan atau membutuhkan waktu yang lumayan lama. Sehingga untuk pengeluaran biaya yang kita keluarkan pun akan menjadi banyak ya. Sedangkan untuk penghasilan yang kita terima untuk jangka waktunya masih lumayan jauh. Nah, itulah kenapa alasan kami ya, kita memulai ternak endok ini agar bisa segera menghasilkan, dimulai dari indukan langsung ya. Dan tadi sebagian kita jual untuk hasil DOE-nya sebagai biaya pakan, dan sebagian lagi kita sisihkan untuk ke depan bisa kita jadikan sebagai bahan siapan. Nah, mungkin hanya itu ya untuk rekan-rekan semuanya, sedikit yang bisa kita sampaikan ini kaitannya dengan masalah cara memulai beternak endok agar bisa segera menghasilkan. Silakan saja untuk rekan-rekan semuanya ya, direnungkan apabila memang ini masuk akal, silakan kita lakukan ya. Dan apabila memang dirasa tidak masuk akal, diabaikan saja. Tetap semangat di dalam beternak ya. Ayo ternak gen kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.